Oke, yang pertama ini sebuah bidang H melalui titik P yaitu min 2, 1, min 2 serta tegak lurus dengan bidang V X tambah 3Y tambah 2Z kurang 5 sama dengan 0 dan bidang W dan ini persamaannya. Nah, kita sudah menentukan persamaan bidang H. Pertama kita misalkan H itu bentuk umum ya, AX tambah B tambah C tambah D sama dengan 0. Nanti kita mencari A, B, C, dan D. Yang pertama ini H itu tegak lurus dengan V. Sehingga karena tegak lurus kan dia ketika bilangan arahnya didotkan itu jadi 0. Sehingga kita memperoleh persamaan A tambah 3B tambah 2C sama dengan 0. H juga tegak lurus dengan W. Sehingga 3A ditambah 5B tambah 2C sama dengan 0. Nah ini ya. Kita coba eliminasi yang C. Ini kita memperoleh A sama dengan min B. Jika kita coba masukkan ke satu persamaan, kita peroleh A sama dengan C. Nah kita pilih A nya 1, nanti kita peroleh B nya min 1, C nya 1. Coba masukkan dulu ke H. Oh, X kurang Y tambah C tambah D sama dengan 0. Nah kan H ini melalui P ya. Nah, kita bisa masukkan titik P ini ke bidang H. Kita peroleh D sama dengan 5. Sehingga persamaan bidang H adalah X kurang Y tambah Z tambah 5 sama dengan 0. Itu untuk 1A. Ada pertanyaan untuk 1A? Oke, belum ya? Kalau belum kita lanjut saja ke 1B. Persamaan bidang N melalui garis potong V dan W serta tegak lurus dengan 2X kurang Y tambah 3 tambah 4 sama 0. Nah ini kan N ini melalui garis potong V dan W. Ini N itu bisa kita nyatakan dalam bentuk berkas. Di N itu kita bisa nyatakan sebagai kombinasi linear dari V dan W. Di V tambah lambda W sama dengan 0. Nah, kita masukkan di persamaannya bidang V sama W. Terus kita kelompokkan ya yang sama-sama X, sama-sama Y, terus sama-sama Z, sama-sama konstanta. Terus diberitahukan N itu tegak lurus dengan ini 2X kurang Y tambah 3 tambah 4 sama dengan 0. Ya ketika kita dotkan bilangan arahnya itu jadi 0 ya kan. Kita dotkan sama dengan 0. Nanti kita peroleh lambda itu min 5/7. Nah ini lambda kita bisa masukkan ke bentuk kombinasi linear ini ya. Jadi ini lambda kita ganti dengan min 5/7. Terus agar tidak ada pecahan ya, jadi kita kalikan 7. Yang di sini kita kali 7, terus yang ini min 5 kita sebarkan ke sini. Dan hasil akhirnya kita peroleh adalah N itu min 8X kurang 4Y tambah 4Z kurang 5 sama dengan 0. Itu. Untuk 1B ada pertanyaan? Oke, sebenarnya nggak ada juga ya. Lanjut ke nomor 2. Sebentar, ada apa? Oh enggak ya. Oke, nomor 2. Misal P itu titik potong bidang 2X tambah Y kurang Z tambah 4 sama dengan 0 dengan garis H ini. Nah
di 2A ini kita suruh menentukan persamaan garis lurus K melalui P sejajar V dan menyilang tegak lurus dengan garis G. Ini dengan persamaannya. Jadi dia ini melalui titik P ya kan, sejajar dengan V, menyilang tegak lurus dengan ini. Nah, P itu kan titik potong dari bidang 2X tambah Y kurang Z tambah 4 sama dengan 0 dengan garis H. Itu jadi kita pernah misalkan dulu garis H ini kan ini ya perbandingannya. Kita sama dengan kan T. Kita bisa memperoleh persamaan dalam parameter. Di X itu 2, T tambah 2, Y itu T tambah 1, terus Z-nya 3T kurang 1. Nah, ini kita masukkan ke persamaan bidang ini. Sehingga nanti kita memperoleh T-nya min 5. Oke, T-5 ini kita masukkan ke persamaan parameter. Kita peroleh X-nya min 8, Y-nya min 4, Z-nya min 16, sehingga koordinat titik P adalah min 8, min 4, min 16. Oke. Nah, kita pertama misalkan dulu. Bilangan arah garis K itu ABC. Ya. Nah, terus K itu sejajar dengan V. Nah, untuk satu garis sejajar bidang, itu nanti ketika bilangan arah didotkan hasilnya 0. Ya, garis dengan bidang. Kita memperoleh persamaan apa? Di V itu ini ya. 1, 2, min 1. Di A tambah 2B kurang C sama dengan 0. Persamaan 1. Bilangan arah garis G. Nah, G itu kan perpotongan dari dua bidang. Ya ini ya. X tambah 2Y. Ini kita bisa pindahkan ke kiri semua. Tambah 2Z kurang 3 sama 0. Berarti yang pertama adalah 1, 2, 2. Terus bidang kedua ini 2X kurang Z tambah 2 sama 0. 2, 0, min 1. Nah, ini kita tinggal apa? Kayak mencari kofaktor dari matriks. Kalau kita mau mencari komponen pertama, tinggal kita tutup bagian sini. Nah, ya. Nanti kan ini dikalikan, oh min 2. Min 2 kurangi 0, berarti dia min 2. Terus sekarang kalau mencari yang tengah. Yang tengah berarti kita tutup juga yang bagian tengah. Nah ini 1 kali min 1. Itu min 1. Terus dikurangi 4. Min 5. Yang saja yang tengah ini memang dia beda sendiri. Tandanya dibalik. Dalam mencari kofaktor matriks itu kan nanti untuk yang nomor baris sama nomor kolom itu berjumlah ganjil. Kali ini 1 sama 2. Jadi kan jika jumlahnya ganjil itu nanti tandanya dibalik. Kalau min 5 dia jadi 5. Oke. Setelah bilang arah terakhir ya tinggal kita tutup yang bagian kanan. Nah ini 0 kurangi 4 berarti min 4. Sehingga bilangan adalah min 2, 5, min 4. Oke, dan karena K ini tegak lurus dengan G ya, kita ketika dotkan bilangan dia 0 hasilnya. Nah ini min 2 tambah 5B kurang 4 sama dengan 0. Juga seperti bisa lakukan eliminasi. Nah ketika kita coba eliminasi bentuk C ya, C nya dihilangin, nanti kita peroleh B sama dengan min 2A. Coba kita masukkan ke persamaan 2, terus kita peroleh C sama dengan 3/2B. Nah misalnya kita pilih A nya 1, nanti kan B nya jadi min 2, terus C nya min 3. Nah kita sudah memperoleh garis K ini kan persamaan garis melalui sebuah titik dengan bilangan arah. Waalaikumsalam.
Di K itu adalah X tambah 8 per 1 sama dengan Y tambah 4 per min 2 sama dengan Z tambah 16 per min 3. Nomor 2A ada pertanyaan. Oke, nggak ada juga. Lanjut ke 2B. Ini tentukan jarak garis K dengan bidang W. W ini 5X tambah Y tambah 1 kurang sama dengan 0. Pertama kita cek dulu, apakah sejajar garis dengan bidang. Kita coba dotkan bilangan arahnya. Di yang K itu kan 1, min 2, min 3. Terus W itu 5, 1, 1. Jadi kita dotkan, ya hasilnya 0. Ini berarti garis ini sejajar dengan bidang. Di K sejajar dengan W. Karena sejajar berarti kita bisa mulai menentukan satu titik yang ada di K. Pilih satu titik. Ya paling gampang titik P kan, karena sudah jelas diketahui apa titik P itu terletak pada K. Kita udah pilih satu titik, terus tentukan jaraknya dari P ke W. Kita masukkan ke rumus jarak. Nah kan rumus jarak pertama kita untuk yang pembilang itu kita masukkan koordinat titik P. Ya titik P tadi adalah ini min 8, min 4, min 16 ke persamaan bidang W dibagi akar ini jumlah kuadrat bilangan arah dari bidang W. Dan jadinya dia itu mutlak dari min 64 per akar 27. Kalau mutlak berarti negatifnya dihilangkan jadi 64 per akar 27. Atau kira-kira sekitar 12,31, yaitu pendekatannya. 2B gampang nih, cuma jarak titik ke bidang. Ya, lanjut ke nomor 3. 3A, tentukan persamaan garis G melalui titik P min 2,1,1 setelah memotong sumbu Y dan garis K. Ini K itu persamaan X tambah 3 per 2 sama dengan 2 kurang Y per 2 sama dengan Z. Ini persamaan garis yang memotong dua garis lain. Nanti kita bisa pertama nyatakan dulu apa dua garis lain itu sebagai perpotongan dari dua bidang. Terus kita buat kombinasi linear dari masing-masing. Gitu. Yang pertama dia memotong sumbu Y. Nah sumbu Y itu persamaannya kan apa? X sama dengan 0, Z sama dengan 0. Dia perpotongan dari dua bidang ini. Kalau kita bentuk berkas nanti jadi X tambah lambda Z sama dengan 0. Nah karena G ini melalui P ya min 2,1,1, kita bisa saja memasukkan titik P itu ke persamaan berkas ini. Nanti kita peroleh lambdanya 2. Ya kita dapat ini lambdanya 2. Untuk K ini persamaan ada 3 ruas ya. Jadi sebenarnya bisa kita nyatakan sebagai 2 persamaan. Tuh. Terus coba kita buat apa? Tidak ada penyebutnya, jadi kita kalikan silangkan penyebutnya 1. Di K itu apa? X tambah Y tambah 1 sama 0, Y tambah 2 Z kurang 2 sama dengan 0. Jadi kita nyatakan K itu sebagai perpotongan dari dua bidang ini. Nah, sehingga kita bisa membentuk berkas itu apa? X tambah Y tambah 1 tambah mu kali Y tambah 2 Z kurang 2 sama dengan 0. Kalau kita
kelompokkan jadi kan X tambah terus 1 tambah mu kali Y tambah 2 mu Z tambah 1 kurang 2 mu sama 0. Karena G ini melalui P ya, min 2,1,1. Jadi kita bisa masukkan titik P ke persamaan berkas. Nah, kita peroleh mu sama dengan 0. Ya, mu-nya 0. Ya, kalau sekarang kita coba masukkan nilai lambda dan mu. Ya, jadi kedua berkas ini sebagai persamaan garis G. Jadi G itu kita anggap sebagai perpotongan dari dua berkas. X tambah lambda Z sama dengan 0, terus ini X tambah Y tambah 1 tambah mu kali Y tambah 2 sama dengan 0. Kita masukkan apa? Tadi lambdanya itu 2. Jadi ini X tambah 2 Z sama dengan 0, terus yang ini mu-nya 0, berarti ini udah hilang. Jadi X tambah 1 tambah X tambah Y tambah 1 sama dengan 0. Jadi perpotongan dari dua bidang ini itulah persamaan garis G. Untuk 3A ada pertanyaan. Tidak ada. Oh, tidak kan? Tidak ada, kita sebentar tadi kok ada. Jadi kelewat ya yang 2B ya. Oke, bentar yang 2B ya, cek kesejajaran. Ini gini yang 2B tadi cek kesejajaran itu kita coba dotkan bilangan arahnya. Jadi bilangan arah garis dan bilangan arah bidang itu kita dotkan. Nah, kalau hasilnya 0 berarti dia sejajar. Tuh ya. Dan ketika tidak 0 berarti tidak sejajar. Kalau nggak sejajar berarti berpotongan, ya udah jaraknya 0. Terus sejajar kita pakai rumus gitu. Oke, sempat lewat tadi ya. 2B. Oke, lanjut ke 3B. 3B ini tentukan jarak garis G dengan N. N itu ini 3 kurang X per 2 sama dengan Y kurang 2 per 2 sama dengan Z. Kita lihat sekarang coba kita cek garis G ya. G itu kan perpotongan dari dua bidang ini. Yang bidang pertama itu bilangan arahnya 102, kita susun di sini. Terus yang bidang kedua itu 110. 10. Kalau kita coba kita crosskan kan nanti hasilnya ini ya min 2,2,1. Kita seperti mencari apa? Kofaktor dari matriks gitu. Nah, sedangkan garis arah bilangan arah dari garis N itu kan ini min 2, ini 2, ini 1. Nah, min 2, 2, 1. Nah, kan dia sebanding nih ya bilangan arahnya G dan N. Karena sebanding, di kedua garis ini sejajar. Oke, sejajar. Nah, cara menentukan jaraknya kalau kedua garis sejajar berarti kita tinggal pilih satu titik yang ada di G, terus jaraknya tentukan jaraknya ke N. Ya, paling gampang kita titik P ya. Kan P ini ada jelas-jelas ada di G gitu ya, min 2,1,1. Tentukan jaraknya ke garis N. Nah, yang pertama kita buat bidang V melalui P tegak lurus N. Nah, misalnya V itu min 2X tambah 2Y tambah Z tambah D sama dengan 0. Ini memang apa ya, V ini tegak lurus sama N ya. Jadi nanti kalau ada bidang tegak lurus dengan garis itu kan bilangan arahnya sebanding. Ini min 2, 2, 1.
tinggal D-nya kita cari. Nah, karena V ini melalui P, ya V melalui P, kita bisa masukkan koordinat titik P ke persamaan bidang V. Kita peroleh D-nya itu min 7. Di V itu persamaannya min 2x tambah 2y tambah z kurang lebih sama dengan 0. Selanjutnya kita tentukan titik potong V dan N, misalnya Pi. Nah, ini kan perbandingan garis N itu ini ya persamaannya. Kita misalkan ini sebagai T. Ini kita memperoleh persamaan dalam bentuk parameter. Di X itu min 2T tambah 3, Y-nya 2T tambah 2, Z sama dengan T. Nah, ini kita masukkan ke persamaan bidang V. Masukkan, terus kita peroleh T-nya 1. Nah, T1 kita masukkan ke persamaan parameter. Kita peroleh X-nya 1, Y-nya 4, Z-nya 1. Koordinat P itu 1, 4, 1. Nah, baru langkah terakhir kita tentukan jarak dari P ke Q. Kita pakai rumus jarak antar dua titik, ketemu akar 18. Tuh. Untuk 3B ada pertanyaan. Tidak ada ya sepertinya. Lanjut ke terakhir nomor 4. Nomor 4 ini diketahui garis G1 itu X tambah 2 sama dengan 1 kurang Y per 2 sama dengan 2 kurang Z. Terus G2 ini X per 5 sama dengan 5 kurang Y per 2 sama dengan Z tambah 1 bersilangan. Jadi kita udah dikasih tahu di soalnya kalau dua garis ini bersilangan. Jadi kita nggak perlu mengecek ya apakah potongan atau bersilangan. Udah jelas diberitahukan di soalnya. Nah, langkah-langkahnya untuk menentukan jarak ya antara G1 dan G2. Nanti yang pertama buat bidang V melalui G sejajar G2. Terus pilih satu titik di G2, tentukan jaraknya ke V. Itu. Kita lihat dulu nih, bilangan arah dari G1 itu kan ini 1, ini min 2, ini min 1. Bilangan arah G2 itu 5, min 2, 1. Sekarang kita pertama adalah buat bidang V ya, melalui G1 sejajar G2. Kita misalkan V itu bentuk umum dulu ya, AX tambah B tambah C sama dengan 0. Nah, V ini melalui G1. Ketika ada bidang melalui sebuah garis, itu nanti bilangan arahnya ketika didotkan hasilnya 0. Ya, jadi kita dotkan bilangan arahnya, dia jadi 0. Ya 1, min 2, min 1 dengan ABC. Terus untuk nanti kita buat bidang, nah V ini kan dia sejajar G2 ya. Karena V ini sejajar G2, kita bisa dotkan bilangan arahnya hasilnya 0. Kita sudah memperoleh dua persamaan. Supaya kita eliminasi C ya, terus kita peroleh persamaan ini 3A sama dengan 2B. Kita masukkan ke persamaan 2 misalnya. Kita peroleh C sama dengan min 2A. Nah, kita misal pilih A-nya itu 2. Nanti kan berarti B-nya 3, terus C-nya min 4. Di V itu 2X tambah 3Y kurang 4Z tambah D sama dengan 0. Terus V ini melalui G1 kan ya, kita tahu ya V ini melalui G1, sehingga apa, titik-titik yang dilalui G1 itu pasti juga dilalui oleh V. Oke. Terus pilih titiknya gimana, yang mana? Nah, paling gampang kita pilih sampel titik yang sudah diketahui. Ini min 2, ini 1, ini 2. Di min 2, 1, 2. Kita pilih sampel titik yang ini.
Kita masukkan ke persamaan bidang V. Nah, kita diperoleh apa? D sama dengan 9. Sehingga persamaan bidang V adalah 2x tambah 3y kurang 4z tambah 9 sama dengan 0. Nah, selanjutnya pilih titik di G2. Ya. Tentukan jaraknya ke V. Untuk milih titik kita juga paling gampang pilih sampel titik yang sudah diketahui aja gitu kan. 0 ini 5 min 1, jadi 0, 5, min 1. Kita masukkan ke rumus jarak titik ke bidang. Ya, kita seperti biasa kita pakai nilai mutlak, terus itu masukkan koordinat titik P ke bidang V dibagi akar dari jumlah kuadrat bilangan arah bidang V. Nah, peroleh hasilnya itu 28 per akar 29. Nah, ini jaraknya. 4A ada pertanyaan? Tidak ya? Oke, terakhir ini yang 4B. 4B ini persamaan garis yang memotong tegak lurus G1 dan G2. Oke, ini langkahnya pertama adalah tentukan buat bidang W ya. W ini melalui G2 tegak lurus V. Terus tentukan titik potong W dengan G1. Misalnya Q. Nah, baru buat garis melalui Q tegak lurus V. Oke. Oke, yang pertama kita buat bidang W melalui G2 tegak lurus V. Kita misalkan dulu W ini bentuk umum ya. Bentuk umum. Terus nah W ini kan melalui G2. Hingga ketika kita dotkan bilangan arahnya W dengan G2 itu menjadi 0. Oke, kita dapat persamaan 1. Terus nah W ini tegak lurus dengan V. Tegak lurus, jadi kalau ada bidang tegak lurus dengan bidang itu nanti jika didotkan bilangan arahnya hasilnya 0. Kita dapat dua persamaan. Misalkan eliminasi ya. Kita peroleh B itu 22 per 5A. Dimasukkan misalnya ke persamaan 1. Nah, kita peroleh nanti C nya 19 per 5A. Misal dipilih A nya itu 5, nanti berarti B nya 22, C nya 19. Di W itu 5X tambah 22Y tambah 19Z tambah D sama dengan 0. Nah, kita sekarang cari D nya nih. Nah, karena W ini kan melalui G2, sehingga titik-titik yang dilalui oleh G2 itu juga dilalui oleh W. Kita tinggal pilih aja sampel yang paling gampang lah. Tadi P 0, 5, min 1. Masukkan ke W. Kita peroleh D nya itu min 91. Di W itu persamaannya 5X tambah 22Y tambah 19Z kurang 91 sama dengan 0. Oke. Terus kita tentukan titik potong W dengan G1. Misalnya Q. Nah, ini kan persamaan G1 nih ya. Kita misalkan ini T gitu. Kita memperoleh persamaan G1 dalam bentuk parameter. Kita masukkan ke W. Terus diperoleh T-nya itu min 41 per 58. Ini T-nya. Nah, kita masukkan T yang kita peroleh ini ke persamaan G1 tadi yang dalam bentuk parameter. Kita peroleh X-nya itu min 157 per 58, Y-nya 140 per 58, Z-nya 157 per 58. Koordinat titik Q adalah min 157 per 58, 140 per 58, 157 per 58. Ini Q ya. Yang terakhir buat garis melalui Q
tegak lurus V. Nah, karena garisnya ini tegak lurus V, berarti kan bilangan arahnya sebanding dengan bilangan arah bidang V. Tinggal kita tadi sampel itu yang kita masukkan ya Pi itu tadi. Ini ya Pi, kita masukkan ke sini buat pembilangnya. Jadi ini persamaan garis ini G3. G3 ini tegak lurus dengan G1 dan G2. Oke, 4B ada pertanyaan. Tidak ya? Kalau tidak, mending kita stop record dulu.